Baik, terima kasih. Untuk hipertensi secara umum itu tidak ada gejala. Makanya kenapa kita pernah dengar bahwa hipertensi itu disebut sebagai silent killer atau pembunuh yang diam-diam ya. Jadi kenapa? Karena memang sebenarnya tidak ada gejala yang menunjukkan bahwa seseorang itu hipertensi atau tidak. Memang kadang-kadang ada beberapa orang yang menunjukkan gejala, namun biasanya itu bila sudah ada komplikasi. Nah, memang untuk hipertensi ini penyebabnya bisa multifaktorial ya. Bisa dari genetik atau bisa juga dari lingkungan atau kebiasaan kita. Yang dimaksud dengan genetik memang ada gen-gen dalam tubuh kita yang membuat kita resiko lebih tinggi untuk terkena hipertensi. Makanya kenapa ada orang tua hipertensi, kemungkinan besar bisa juga anaknya terkena hipertensi atau cucunya juga bisa. Shalom, salam hidup sehat buat para pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar pemirsa hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat. Senang sekali dalam 45 menit saya, Feni Agasya, akan menemani Anda dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Sukacita yang besar di mana kita boleh bersama-sama akan berbincang mengenai kesehatan. Begitu banyak pertanyaan di kalangan masyarakat tentang isu dan tren-tren kesehatan yang perlu kita luruskan. Oleh karena itu, saat ini Bincang Sehat kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Richard Trisno, SPPD Spesialis Penyakit Dalam yang ada bersama-sama dengan kita saat ini. Terlebih dahulu kita sapa dulu Dr. Richardnya ya. Salam hidup sehat, Dok. Salam hidup sehat. Terima kasih banyak Dok atas waktu dan kesediaannya untuk menjadi narasumber saat ini. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah, saat ini kita akan berbincang mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sebelum kita bincang-bincang lebih dalam lagi tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi ini Dok ya, saya memberikan informasi dulu kepada pemirsa. Tahukah pemirsa bahwa 1 dari 3 orang di dunia itu beresiko terkena penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, saya punya data nih di Indonesia. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, didapati bahwa prevalensi hipertensi mencapai 34,11% yang diderita pada penduduk dengan usia di atas 18 tahun. Nah Dok, saya izin nih mau kasih bocoran sedikit buat para pemirsa tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi atau tekanan darah tinggi itu sendiri adalah bahwa seseorang dikatakan mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi jika tekanan darah melebihi 140/90. Nah, tapi jangan dianggap enteng nih pemirsa, karena hipertensi itu dapat menyebabkan beberapa komplikasi yang merusak ke organ lain, contohnya ke otak, ke jantung, bahkan ke ginjal. Nah, buat para pemirsa yang menderita hipertensi, kalau tidak terkontrol dengan rutin akan mengakibatkan pada kematian. Nah, itu informasi sedikit nih tentang hipertensi. Sekarang kita langsung bincang-bincang nih kepada narasumber saat ini, yaitu Dr. Dev. Panggilannya Dr. Dev ya pemirsa. Nah, tadi kita sudah mengetahui sedikit pengantar tentang hipertensi ini Dok. Nah, untuk hipertensi sendiri atau tekanan darah tinggi ini, apa sih Dok definisinya? Terus di angka berapa nih tekanan darah kita dikatakan hipertensi? Gimana menurut dokter? Oke, baik. Terima kasih Feni atas introduction-nya luar biasa sekali. Memang itu kurang lebih secara umum ya, statistik dari angka hipertensi kita di Indonesia tadi 34,1% ya. Dan memang secara umum hipertensi ini adalah sebagai penyumbang utama angka kematian di dunia ya. Jadi sangat berbahaya sekali karena kalau tidak kita obati. Nah, untuk pertanyaan pertama tadi dari Feni adalah definisi dari hipertensi dan level berapa sih kita sebut hipertensi. Nah, memang untuk definisi dari hipertensi sendiri adalah suatu level tekanan darah di mana manfaat pemberian terapi baik itu dengan pola gaya hidup atau dengan obat-obatan itu lebih besar dibandingkan dengan resiko dari pengobatan itu sendiri. Dan memang ada berbagai perbedaan-perbedaan sedikit sih di antara berbagai organisasi hipertensi dunia. Ada dari Indonesia, ada di Eropa, Amerika,
Dan internasional juga ada perbedaan-perbedaannya. Namun secara umum kita katakan seseorang itu hipertensi bila tekanan darah sistolik 140 dan atau tekanan diastolik lebih dari 90. Nah memang kalau dari organisasi di Amerika mereka lebih agresif. Mereka mengatakan hipertensi kalau tekanan darah sistolik itu lebih dari 130 dan atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 80. Oke, baik dok. Bisa dikatakan informasi buat para pemirsa ini bahwa hipertensi di atas 140 dan di bawahnya 90. Nah, informasi juga yang dokter katakan sistolik itu adalah angka yang di atas. Jadi pada saat para pemirsa mengukur tensi ini, terus diinformasikan tensinya 140/90 atau 130/80. Nah, informasi tekanan sistolik itu angka yang di atas dan tekanan diastolik itu angka yang di bawahnya. Itu informasi tambahan buat para pemirsa saja. Jadi kita sudah dapat nih definisi dari dokter Dev bahwa hipertensi itu melebihi 140/90. Nah, pertanyaan berikutnya dok, contohnya nih dok, ada ayah atau ibu saya atau kakek nenek saya nih menderita hipertensi. Apakah saya sudah otomatis menderita hipertensi atau bisa dibilang hipertensi ini keturunan nggak sih dok? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Feni. Nah memang untuk hipertensi ini penyebabnya bisa multifaktorial ya, bisa dari genetik atau bisa juga dari lingkungan atau kebiasaan kita. Yang dimaksud dengan genetik memang ada gen-gen dalam tubuh kita yang membuat kita resiko lebih tinggi untuk terkena hipertensi. Makanya kenapa ada orang tua hipertensi, kemungkinan besar bisa juga anaknya terkena hipertensi atau cucunya juga bisa. Dan selanjutnya adalah faktor lingkungan atau faktor kebiasaan. Contohnya biasanya kalau kita makan makanan garam dalam jumlah yang berlebih atau lemak yang berlebih, atau juga mungkin faktor kebiasaan hidup kita. Kadang ada yang pernah disebut dengan sedentary lifestyle atau tidak terlalu gerak banyak ya, apalagi zaman sekarang kita lebih banyak di depan TV atau di depan meja, nah itu juga jadi faktor risiko. Atau juga seperti obesitas, itu juga bisa menyebabkan. Jadi memang dari seorang orang tua kita memiliki hipertensi, resiko juga kita bisa kena hipertensi. Oke, jadi bisa dibilang hipertensi itu faktor risikonya keturunan dok ya. Bisa. Dan tadi juga dokter bilang buat yang susah gerak dok ya. Jadi buat anak-anak muda yang anak-anak rebahan, ayo segera ubah gaya hidup untuk lebih beraktivitas supaya terhindar dari hipertensi. Nah tadi juga dokter bilang mengkonsumsi garam berlebihan dok ya. Jadi apakah untuk mencegah hipertensi itu kita malah kurangin garam atau tidak sama sekali garam? Atau penyebabnya sendiri tuh karena banyak makan garam atau gimana dok? Ini yang dimaksud makan garam ini bukan makan garam pengalaman ya, tapi makan garam langsung ya. Betul. Jadi memang makan garam ini sangat berpengaruh sekali terhadap seorang bisa muncul hipertensi apa tidak. Terutama orang misalnya keluarga kita ada orang tua kita memiliki riwayat hipertensi. Kalau kita bisa kontrol makanan kita dalam hal ini, contohnya asupan garam kita dengan jumlah yang pas, resiko kita untuk jadi hipertensi itu mungkin lebih kecil. Tapi dengan kebiasaan kita saat ini di mana makanan fast food, cepat saji, itu di mana kadar garamnya cukup tinggi sekali. Jadi penggunaan garam yang cukup tinggi itu memang resiko untuk menyebabkan hipertensi. Makanya sebaiknya, dan yang penting juga kita jangan stop sama sekali garam. Karena justru dengan kita stop sama sekali garam, tidak ada garam sama sekali dalam makanan kita, itu juga justru berbahaya. Ada penelitiannya menunjukkan bahwa sangat rendah kadar garam itu resiko kardiovaskularnya juga cukup tinggi. Jadi disesuaikan dengan jumlah yang tepat. Berapa sih kalau memang dari anjuran dari organisasi hipertensi dunia mengatakan bahwa kalau bisa garamnya kurang dari 2 gram natrium atau kurang lebih kalau garam dapur itu 6 gram. Kurang lebih kalau kita ini 1 sendok teh per hari. Jadi jangan sampai nggak makan garam dok ya, ada akibatnya juga. Nah untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi sendiri dok, ada gejala nggak sih dok kayak penyakit-penyakit yang lain? Kalau asam lambung kayak nyeri gini, kalau hipertensi gimana dok? Ada gejala nggak yang spesifik? Baik, terima kasih. Untuk hipertensi secara umum itu tidak ada gejala. Makanya kenapa kita pernah dengar bahwa hipertensi itu disebut sebagai silent killer atau pembunuh yang diam-diam ya. Jadi kenapa? Karena memang sebenarnya tidak ada gejala yang menunjukkan bahwa seseorang itu hipertensi atau tidak. Memang kadang-kadang ada beberapa orang yang menunjukkan gejala, namun biasanya itu bila sudah ada komplikasi. Contohnya apakah komplikasi ke stroke, ke serangan jantung dengan nyeri dada, ke gangguan mata, jadi pandangan jadi kabur. Nah itu bisa menjadi salah satu gejala, tapi biasanya karena setelah komplikasi. Makanya sangat penting sekali kita melakukan screening hipertensi. Memang di badan organisasi, di Indonesia juga organisasi hipertensi Indonesia, PERHI, Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, mereka menganjurkan
kita sudah mulai screening hipertensi itu usia 18 tahun ke atas. Sangat penting sekali, terutama yang ada riwayat keluarga hipertensi. Dan baru kita lihat di situ kalau ternyata tekanan darahnya bagus. Contohnya dibilang bagus itu bila kurang dari 130/85, yang dilakukan adalah kita evaluasi lagi setiap 3 tahun untuk ukur tekanan darah. Namun kalau misalnya ada resiko kardiovaskuler, contohnya apa? Resiko kardiovaskuler itu seperti obesitas, tidak aktif, lebih banyak duduk di rumah, rebahan seperti itu. Nah, itu kita sudah anggap seperti faktor resiko. Atau contoh-contoh lain, overweight, obesitas tadi ya. Terus ada riwayat diabetes atau penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu anjurannya kita kontrol setiap tahun untuk cek tekanan darah. Berarti karena disebut silent killer, berarti kita harus lebih waspada dok ya, harus lebih rutin kontrol tekanan darah tinggi. Saran dari dokter setiap tahun dok ya. Kalaupun ada resiko-resiko, lebih sering untuk lebih kontrol ke dokter dok ya. Nah dok, ada kasus juga dok, kalau misalnya nih dok, tekanan darahnya udah dalam beberapa bulan ataupun berapa tahun, tekanan darahnya itu normal dok, tapi tiba-tiba pada saat pengukuran tekanan darahnya tinggi dok. Itu gimana dok? Apakah langsung minum obat darah tinggi atau ada penanganan lebih lanjut gimana dok menurut dokter? Jadi sebenarnya kita nggak bisa langsung diagnosa hipertensi di pertemuan pertama kali ya. Jadi kita begitu ada pasien datang ke poli atau ke klinik, terus kebetulan tensinya di 140 atau 150/90 misalnya, mungkin kita belum dianjurkan untuk diagnosa langsung hipertensi. Karena kita bisa diagnosa seorang itu dengan hipertensi apabila minimal 2 kali pemeriksaan atau lebih dalam pertemuan 2 kali atau lebih pertemuan klinik ya. Contohnya dalam jangka waktu seminggu. Sekarang diperiksa mungkin 140/90, kita anjurkan dia untuk datang lagi misalnya 1 minggu kemudian. Kalau ternyata tensinya masih tetap tinggi, di situ mungkin sudah bisa kita bilang dia dengan hipertensi. Namun ada hal yang lain, kita bisa langsung tegakkan hipertensi, contohnya kalau tensinya tinggi sekali, di atas 180 atau 220, atau ada komplikasi yang muncul, contohnya dia lagi kena serangan jantung, tensinya tinggi, terus ada stroke, tekanan darahnya tinggi, di situ kita sudah bisa langsung diagnosa, oh ini ada hipertensi juga. Berarti lihat lagi faktor resikonya dok ya, kondisinya kan mungkin kadang-kadang kayak mau tampil atau gitu, kadang-kadang lagi marah-marah juga tensi pengaruh kan dok, pengaruh banget dok ya. Jadi mungkin pertemuan berikutnya ataupun seperti apa, baru nanti kita kontrol berikutnya untuk penggunaan obat kali dok, itu maksudnya dok ya. Nah, kalau untuk darah tinggi ini dok, apakah penggunaan obatnya seumur hidup secara terus-menerus? Karena kan ada tuh orang yang takut minum obat dok, terus karena setiap hari apakah ada gangguan ginjal, kan juga banyak di kalangan masyarakat, saya takut minum obat karena takut ginjalnya, apalagi secara terus-menerus dok ya. Nah tanggapan dokter gimana dok? Nah itu saya sering sekali ketemu, memang dok saya nggak mau minum obat karena saya takut kena ginjal saya. Justru yang saya mau bilang di sini justru kebalikannya ya, kalau kita nggak minum obat secara teratur, kenanya ke ginjal, karena salah satu komplikasi dari hipertensi adalah ke ginjal. Nanti bisa jadi hipertensi atau jadi cuci darah. Contohnya nanti gagal ginjal kronis nanti ujung-ujungnya. Jadi seumur hidup atau tidak itu memang kembali ke kasus per kasus ya. Kadang-kadang ada beberapa yang kita bisa hentikan. Pertama contohnya misalnya faktor resiko kardiovaskulernya sangat rendah sekali. Contohnya pasiennya nggak ada obesitas, nggak ada faktor resiko riwayat dari penyakit diabetes. Mungkin kalau memang misalnya tensinya kita lihat terkontrol dengan normal dalam beberapa bulan, mungkin kita bisa turunkan pelan-pelan dan mungkin kita bisa berhentikan. Tapi kalau memang ternyata ada faktor resiko kardiovaskulernya lebih tinggi, contohnya ada riwayat sakit jantung atau stroke, ada kemungkinan kita akan menggunakan dalam jangka yang cukup panjang. Namun tidak perlu kita khawatir karena memang efek sampingnya kita akan selalu monitor. Dan ke ginjal justru tidak lebih baik untuk mencegah kejadian gagal ginjal kronis malah. Seperti itu. Berarti bisa dibilang kalau hanya pure hypertensi lebih sering kontrol dok ya, biar dosisnya diatur, kecuali kalau ada faktor resiko penyakit kardiovaskular lainnya dok ya, jadi perlu digunakan secara berkepanjangan. Nah ada kasus lagi nih dok, kebetulan saya di poli jantung dok, jadi ada pasien nih dok, jadi pada saat ditanya pada pagi hari menjelang sore itu tensinya normal-normal aja dok, tapi kalau pas malam hari tensinya malah naik dok, itu gimana dok rasionalnya? Terima kasih. Memang secara kenyataan, memang bisa kita lihat seorang itu, kita bisa lakukan namanya ambulatory BP monitoring ya contohnya, tapi itu jarang sekali. Namun di situ bisa kita lihat misalnya tekanan darahnya kapan naiknya, kapan turunnya. Karena setiap orang itu bervariasi dan itu pengaruh dari hormon kadang-kadang. Nah biasanya sebenarnya justru malah biasanya itu lebih tinggi di pagi hari biasanya.
malam hari biasanya itu turun. Makanya ada yang biasa kita sebut dengan dipping. Jadi dia turun tekanan darah itu secara normal. Namun yang kita khawatirkan justru memang kalau pada pasien-pasien hipertensi ada yang namanya disebut non-dipping. Jadi tekanan darahnya justru malah naik juga di malam hari. Nah itu yang justru kita tidak inginkan ya. Tapi memang paling sering biasanya justru lebih di pagi hari. Makanya kenapa serangan jantung, stroke itu sering muncul di pagi hari. Karena memang biasanya tekanan darahnya lebih tinggi di pagi hari, biasanya seperti itu. Oke, baik dok. Terima kasih banyak dok, seru banget perbincangan kita saat ini, begitu banyak pertanyaan nanti yang kita akan bahas lagi dok ya. Namun sekarang kita sudah selesai pada segmen pertama, kita akan lanjutkan untuk segmen kedua setelah yang satu ini. Berjumpa kembali dengan kami dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Terima kasih buat para pemirsa yang setia menyaksikan acara Bincang Sehat kali ini. Nah, sekarang kita lanjutin lagi nih bincang-bincang bersama Dr. Dev. Nah, dok, untuk pertanyaan berikutnya nih dok, ada kasus lagi. Nah, kasusnya gini dok, pasien dengan hipertensi di usia muda mulai banyak ditemukan saat ini dok. Bahkan kasus anak dengan hipertensi sekalipun. Bagaimana menanggapi hal ini dok, dan bagaimana pencegahan untuk para anak muda yang sudah menderita hipertensi? Gimana dok? Terima kasih Feni. Nah memang tahun-tahun kebelakang ini kita lihat banyak sekali ya usia-usia muda. Karena dulu tuh mungkin di atas 30 tahun mungkin ya, tapi sekarang di bawah 30 tahun kita udah banyak melihat hipertensi. Kenapa? Memang dari faktor resikonya. Contohnya salah satu faktor resiko yang mungkin paling menonjol adalah obesitas. Kita bisa lihat bahwa banyak sekali orang-orang muda bahkan dari usia sangat remaja ya, mereka sudah dengan berat badan yang berlebih dan itu sangat mempengaruhi sekali dengan resiko dia muncul hipertensi. Namun banyak juga hal-hal yang bisa kita lihat bahwa anak-anak muda yang tidak ada faktor resiko hipertensi tapi tetap ada hipertensi. Nah itu biasanya kita perlu kejar lagi karena kemungkinan ada penyebab sekunder lain yang menyebabkan hipertensi. Namun memang yang menyebabkan peningkatan ini lebih karena faktor gaya hidup. Baik itu dari obesitas, asupan makanan yang tidak baik, bahkan rokok pun di anak-anak muda sekarang itu jadi sering ya, dan itu adalah salah satu faktor resiko juga untuk hipertensi. Faktor resiko gaya hidup sekarang dok. Betul ya, sekali. Banyaknya makanan instan, gaya-gaya hidup minuman keras, ngerokok, dan itu sangat pengaruh berarti dok ya untuk hipertensi. Sekali. Nah ini juga buat nasihat nih buat para anak-anak muda yang masih memilih untuk tidak hidup sehat. Ayo hidup sehat supaya terhindar dari hipertensi bahkan penyakit-penyakit lainnya dok ya yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah kita lanjut nih dok. Saya pernah dengar dengan kasus hipertensi emergensi dok atau krisis hipertensi. Itu sejauh mana sih bisa terjadi pada seseorang dok? Baik. Kapan kita sebut seorang itu dengan krisis hipertensi atau hipertensi emergensi ya? Sebenarnya krisis hipertensi itu adalah suatu nama umum, namun bisa kita bagi dua, apakah hipertensi emergensi atau hipertensi urgency, di mana itu adalah suatu tekanan darah yang tinggi. Namun bisa kita lihat kalau hipertensi emergensi itu adalah hipertensi yang sangat tinggi, biasanya di atas 200. Itu disertai dengan kerusakan organ. Contohnya dengan stroke, misalnya tensinya di atas 200, terus dengan stroke, baik itu stroke perdarahan atau stroke iskemik, itu bisa kita sebut sebagai hipertensi emergensi. Atau penyakit lain juga seperti serangan jantung, atau ada edem paru atau kelebihan cairan di paru-paru akibat dari jantung. Itu juga bisa disebut sebagai hipertensi emergensi, seperti itu. Dan pengobatannya memang kita harus tegakkan betul, apakah ini hipertensi urgency atau emergency, karena emergency kita harus obati secepat mungkin. Dalam waktu 24 jam kita harus sudah turun tensinya sesuai dengan target-target yang kita inginkan, karena berbeda-beda dari jenis dari hipertensi emergensinya. Berbeda kalau hanya hipertensi urgency, itu tekanan darahnya tinggi tapi tidak ada kerusakan organ, biasanya kita tidak perlu begitu agresif untuk menurunkan tekanan darah tersebut.
begitu. Oke, jadi untuk penanganan langsungnya untuk emergensi itu bisa langsung aja ke UGD dok ya, karena itu sangat-sangat bahaya dok ya, sekali. Sangat mengganggu organ-organ tubuh kita lainnya dok ya. Dan biasanya kita rawat di ruangan khusus intensif ya, seperti khusus. itu. Dan kalau yang satunya emergensi dan urgensi dok Urgensi. ya. Kalau urgensi masih bisa ditangani di rumah dengan obat-obat, contohnya obat-obat hipertensi yang kita miliki, atau memang harus segera ke dokter juga dok? Nah memang biasanya dia akan kita temui bisa di poli atau di UGD, nah kita nilai biasanya penyebabnya apa sih. Memang kebanyakan dia nggak minum obat teratur. Nah di situ kalau kita pastikan tidak ada kerusakan organ akibat hipertensi, banyak mungkin bisa kita pulangkan dan kita kembalikan lagi ke regimen pengobatan hipertensi. Tapi kalau kita kadang-kadang ada yang belum yakin, bisa kita rawat dulu untuk kita evaluasi. Dievaluasi dulu tekanan darahnya dok ya. Nah zaman sekarang kan serba mandiri dok ya, bahkan ada masyarakat juga sudah memiliki alat tekanan darah tinggi. Nah untuk pengukuran tekanan darah tinggi itu bagaimana sih dok cara yang efektifnya? Kan kadang-kadang kita juga udah panik duluan nih dok. Kadang-kadang alatnya yang udah lama nggak dipakai, terus tensi kan kadang-kadang tinggi banget nih dok. Itu kita udah jadi khawatir. Jadi tips buat dokter nih, buat para pemirsa yang memiliki alat tekanan darah tinggi di rumah, cara pengukuran tekanan darah tinggi secara mandiri di rumah itu gimana sih dok? Cara yang pengukuran yang baik dan benar. Baik. Sebelumnya mungkin sebelum seks itu memang penting sekali kita ukur tekanan darah di rumah. Kenapa? Karena sekarang ada istilah yang mungkin ada dari teman-teman sekalian pernah dengar, hipertensi jubah putih atau bahkan hipertensi terselubung. Kadang-kadang contohnya ada seorang datang ke rumah sakit atau ke klinik dengan tekanan darah yang tinggi, tapi kalau cek di rumah ternyata tekanan darahnya normal. Tapi ada juga yang sebaliknya, contohnya dia di rumah sakit tekanan darahnya normal, begitu di rumah sakit tekanan darahnya tinggi. Nah itu yang hipertensi terselubung dan itu lebih berbahaya. Makanya sekarang ini kita sangat menganjurkan sekali pasien-pasien dengan hipertensi untuk cek juga di rumah. Nah memang tidak sembarangan ya kita cek tekanan darah di rumah ya. Ada cara-caranya dan idealnya adalah kita harus istirahat dulu. Minimal 5 menit. Jadi kita harus duduk, istirahat 5 menit. Dan kalau bisa kita tidak berolahraga dalam kurang lebih 30 menit sebelum, tidak minum kopi atau tidak merokok. Seperti itu sebelum kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Dan juga ada beberapa obat-obatan, contohnya obat-obat batuk atau obat pilek atau obat tetes mata yang mengandung ada zat-zat yang bikin tekanan darah tinggi, sebaiknya dihindari dulu. Maksudnya kurang lebih minumnya 1 jam atau 2 jam sebelum. Seperti itu. Baru kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Dan sebaiknya kalau kita tensi, kita harus duduk, tangannya harus setinggi jantung. Ya, taruh di atas meja, kita ukur tekanan darah. Dan sebisa mungkin kita jangan berbicara, karena ternyata banyak penelitian menunjukkan bahwa kalau kita ngomong, kalau kita nggak istirahat, itu malah justru menaikkan tekanan darah. Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ya? Jadi hasilnya nggak reliable ya, jadi nggak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi makanya penting sekali untuk istirahat 5 menit, hindari tadi yang rokok, kopi atau olahraga atau obat-obatan yang tadi saya sebutkan, dan juga duduk dengan posisi yang tegak, ada senderan. Dan karena ada penelitian juga tidak senderan itu bikin naik tekanan darah juga. Ya. Jadi seperti itu, dan kaki harus nempel di lantai. Jadi jangan bersilang begini karena itu bisa juga pengaruh juga dok ya. Pengaruh juga. Makanya penting sekali ketika kita tekanan darah di rumah, kita posisi duduk, bersender, tangan di atas meja setinggi jantung, baru kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Dan anjurannya adalah kita nggak hanya periksa sekali aja. Dianjurannya 2-3 kali. 2-3 kali. Baru yang kedua atau ketiga kita rata-ratakan, nah itulah hasil tekanan darah. Jadi pengukuran dengan teknik yang sempurna yang tadi dokter jelaskan, setelah itu kita mengukur 3 kali dok ya? 3 kali sebaiknya. 3 kali pengukuran ini dengan jarak berapa lama dok? Jarak 1 menit. Cukup 1 menit aja. Cukup 1 menit, setelah itu kita ambil rata-rata di pengukuran 2 dan 3. Pengukuran yang kedua dan 3 itu adalah hasil tekanan darah kita. Betul sekali. Informasi yang luar biasa dok buat para pemirsa untuk cara pengukuran tekanan darah yang baik dan benar. Nah, kita lanjut dok. Nah, bagaimana dengan kasus yang minum obat yang secara terus-menerus tapi tekanan darahnya tidak kunjung turun dok. Jadi kayak kadang kan orang ya, udahlah udah bosan minum, udah nggak turun-turun tensinya, udah di stopin aja secara mandiri. Itu gimana tanggapan dokter? Baik, mungkin sebelumnya saya ingin jelaskan, berhentikan obat hipertensi secara sendiri itu sangat tidak baik dan sangat beresiko. Namun memang tadi ditanyakan kalau udah minum obat terus-terusan tapi tekanan darahnya nggak berhenti, memang kita ada istilah yang disebut dengan hipertensi resisten. Ya, hipertensi resisten itu adalah ketika seseorang dengan tekanan darah tinggi, dia sudah minum obat antihipertensi 3 atau lebih, namun tensinya nggak terkontrol.
Nah, di situ kita harus sudah mulai menyelidiki kemungkinan ada penyebab sekunder atau penyebab lain. Ada beberapa penyakit yang memang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi akibat tersebut. Contohnya misalnya yang paling umum yang mungkin jarang sekali kita kita evaluasi adalah contohnya dengan ada namanya kita sebut dengan obstructive sleep apnea, contohnya salah satu. Itu contohnya bisa kita ambil dari riwayat orang tersebut kalau dia tidur mengorok contohnya. Terus kalau bangun pagi dia bawaannya masih ngantuk-ngantuk aja. Jadi kalau di pekerjaan atau di kelas atau di pekerjaan contohnya dia bawaannya tetap capek, ngantuk. Nah, itu adalah salah satu faktor resiko kenapa tekanan darahnya sulit dikontrol. Dan memang ada penyakit-penyakit lain yang mungkin kita perlu jelaskan mungkin di lain waktu ya, tapi itu akan kita kejar sampai kita ketahui, oh ini penyebabnya, nanti kita akan terapi sesuai dengan penyebab utamanya. Nanti harapannya tekanan darahnya akan kembali turun. Jadi intinya jangan di stop oleh diri sendiri, kecuali nanti mungkin kita yang akan turunkan perlahan seperti itu. Oke, berarti sangat berbahaya untuk menghentikan obat secara mandiri dok ya. Jadi perlu banget konsultasi dengan dokter sebelum menghentikan terapi yang sudah diberikan. Nah, untuk selanjutnya dok, bagaimana dengan mereka yang memiliki sistolik tinggi atau angka tekanan darah yang di atasnya yang tinggi, terus yang angka di bawahnya atau tekanan sistoliknya yang jaraknya jauh banget dok. Jadi contohnya 140 pernya 60 atau pernya 70, itu apakah ada kelainan yang spesifik dengan jantungnya atau pembuluh darahnya atau kondisi seperti itu gimana dok? Memang kadang-kadang kita sering temui di klinik ya, namun paling sering hal tersebut biasanya pada orang-orang dengan lanjut usia, di atas 60 tahun atau 65 tahun. Karena secara umum pasien-pasien hipertensi itu biasanya dia akan meningkat kalau dia nggak diobati, tekanan darah sistolik dan diastolik yang atas dan bawahnya itu akan naik berbarengan, biasanya seperti itu. Baru setelah umur 60 atau 65 tahun, tekanan sistoliknya makin tinggi, diastoliknya akan turun. Biasanya kalau orang tua biasanya seperti itu. Dan itu jadi faktor resiko kardiovaskular juga pada orang-orang tua. Kita ada istilahnya namanya pulse pressure, itu tekanan darah sistolik dikurangi tekanan darah diastolik. Di situ bisa kita nilai. Nah, memang biasanya kita lihat pada orang-orang yang lanjut usia, makanya targetnya sih sebisa mungkin kita dorong tekanan darah sistoliknya turun juga, biar angka kejadian yang tidak kita inginkan berkurang. Seperti itu. Itu kalau kondisi gitu ada pengobatan khusus atau sama seperti hipertensi pada umumnya dok? Sama saja sih. Kita terapi seperti hipertensi. Nggak ada terapi khusus dok ya? Masih dikatakan dengan hipertensi juga dok ya? Ada nggak sih hubungan hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan diabetes atau kencing manis atau gula dengan obesitas dok? Gimana? Oh, itu sangat berhubungan sekali ya. Jadi itu faktor tekanan darah tinggi, obesitas, itu diabetes, itu sangat berhubungan sekali, mereka berhubungan erat. Makanya kenapa bila seseorang datang ke klinik, misalnya dengan diabetes, gula tinggi, kita akan kejar faktor resiko lain, apakah hipertensi atau obesitas, kita akan cari tahu faktor-faktor resiko tersebut. Kenapa? Karena kita nggak bisa obati hipertensi aja tanpa kita atasi penyakit lain, diabetesnya, karena percuma. Karena diabetesnya nggak terkontrol, tensinya akan sulit untuk dikontrol. Obesitas pun seperti itu. Kalau bisa, kita bisa turuni berat badannya, itu akan jauh lebih baik. Karena selain itu ada juga yang disebut penyakit namanya metabolic syndrome ya, di mana itu satu kesatuan, itu terdiri dari ada hipertensinya, ada diabetesnya juga, ada lingkar perut juga. Nah, ini penting sekali nih, lingkar perut itu obesitas kan mungkin bisa kita nilai namanya indeks massa tubuh ya. Betul. Namun salah satu hal yang penting juga adalah lingkar perut. Nah, itu masuk dari sindrom metabolik tadi, di mana untuk pria Asia sebisa mungkin kalau bisa lingkar perutnya kurang dari 90 cm. Kalau wanita kurang dari 80. Karena lemak di pusat di perut ini memang yang salah satu yang berbahaya juga ya, seperti itu. Nah, kalau sudah sangat berhubungan dengan hipertensi, diabetes, obesitas, itu gimana dengan pengobatannya dok? Kan ada beberapa masyarakat yang sudah takut duluan nih dok dengan beberapa obat. Jadi entah hipertensi, obat hipertensinya, obat diabetesnya, obat-obat lainnya. Apakah itu obat hipertensi boleh diminum secara bersama sama obat-obat yang lain atau gimana dok? Baik. Memang kalau memang sudah ada beberapa penyakit secara bersamaan, mau nggak mau kita harus terapi secara keseluruhan, holistik ya. Untuk timing pemberiannya kapan kita akan lihat. Tapi biasanya kita akan ada aturannya, obat-obat ini misalnya ada interaksi sama obat-obat ini, biasanya kita dari awal sudah pilih-pilih mana yang cocok dan sesuai dengan pasien tersebut, contohnya seperti itu. Namun ya tetap idealnya kita harus terapi secara keseluruhan, holistik.
Berarti nggak boleh menghentikan satu obat dengan sendirinya dok ya. Jadi apapun yang sudah terapi dengan 3 contohnya penyakit tetap harus diatur dok ya, supaya tetap harus diminum secara teratur. Oke dok. Untuk selanjutnya untuk pengobatan pasien dengan hipertensi ini dok, apa selalu harus menggunakan obat yang secara berkepanjangan atau enggak dok? Oke, baik. Untuk itu mungkin saya kembali lagi ke derajat hipertensi tadi ya, karena kita bisa lihat kalau nanti ada tabel tentang klasifikasi hipertensi, bisa kita lihat mana yang normal, mana yang prehipertensi, ada yang hipertensi grade 1, ada hipertensi grade 2, ada organisasi lain yang bilang hipertensi grade 3 juga. Nah, nanti di situ ada range-nya, misalnya hipertensi derajat 1 itu 140 sampai 159 sistoliknya, diastoliknya 90 sampai 99 kalau nggak salah, ya di situ. Nah di situ kalau pada pasien yang hipertensi derajat 1, kalau tidak ada faktor resiko kardiovaskular, misalnya rendah atau resikonya rendah, bisa kita dengan lifestyle dulu. Lifestyle itu bagaimana ya? Contohnya olahraga. Olahraga makanannya kita kontrol. Untuk makanan mungkin yaitu kurangi garam-garam dan perbanyak mungkin buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena itu sangat terbukti untuk nah itu. Terus turunin berat badan, sebisa mungkin kita turunin berat badan sesuai berat badan ideal kita, baru hal-hal yang lain yang perlu kita kontrol selain makanan, terus dari berat badan juga, faktor-faktor resiko lain pun kita atasi juga. Jadi tanpa kita beri obat antihipertensi, bisa kita lifestyle dulu. Baru nanti kalau memang setelah 3 bulan belum terkontrol, baru kita mulai pemberian terapi. Tapi berbeda kalau misalnya dia sudah derajat 2, misalnya sudah di atas tekanan darah sistoliknya udah lebih dari 160, biasanya kita langsung mulai pemberian obat terapi. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak dok, sangat banyak perbincangan tentang hipertensi kali ini. Kita akan kembali ke segmen ketiga untuk bermain fakta mitos. Jadi buat teman-teman yang punya fakta dan mitos, kita akan bahas selanjutnya bersama Dr. Dev di segmen yang ketiga. Kita akan kembali lagi ke segmen yang ketiga setelah yang satu ini. Pemirsa yang budiman, kembali lagi bersama kami dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Kita akan lanjutkan nih bincang-bincang bersama Dr. Dev. Udah banyak banget dok ya pembahasan yang kita bahas, tapi masih banyak informasi-informasi yang masyarakat perlu kita luruskan terkait dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah kita lanjut langsung aja dok ya kepada bincang-bincangnya. Nah, nggak etis atau nggak afdol nih dok kalau kita nggak bahas dengan hubungan dengan COVID atau corona di zaman sekarang dok ya, karena saya juga pernah baca dok ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa kasus-kasus hipertensi ini meningkat di masa pandemi. Kalau menurut dokter, apakah ada hubungan hipertensi dengan COVID ini sendiri? Gimana dok? Baik, terima kasih. Memang secara langsung COVID dan hipertensi memang COVID itu sendiri memang efeknya kadang-kadang ada juga yang bikin secara tidak langsung ya kepada meningkatkan hipertensi. Namun yang banyak juga dengan keadaan situasi sosial saat ini di mana lebih banyak orang tinggal di rumah seperti itu, jadi dia lebih banyak ada stresnya juga seperti itu juga bisa meningkatkan dari hipertensi itu sendiri. Berarti ke stresnya dok bisa stresnya juga dari COVID-nya juga bisa ya. Sama seperti yang dokter jelaskan di awal juga bahwa stres itu adalah salah satu penyebab atau faktor risiko untuk mengakibatkan hipertensi atau tekanan darah tinggi dok ya. Berarti ada hubungan dok ya dengan COVID dan hipertensi. Nah, bagaimana nih dok kalau sudah menderita hipertensi kan kadang-kadang kita takut nih ke rumah sakit karena takut lebih ke biayanya dok. Jadi gimana sih untuk pembiayaan pengobatan hipertensi? Apakah penggunaannya obatnya yang sangat banyak, terus dengan harganya juga yang cukup lumayan kan? Menjadi masyarakat juga agak takut-takut nih dok, kontrol gimana dok untuk pembiayaan pengobatan hipertensi? Baik, terima kasih. Jadi makanya penting banget kita hipertensi itu dari awal sudah kita tangani dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita semakin lama kita menunda-nunda terapi, penanganan, semakin berat penyakitnya, semakin ada komplikasi, semakin banyak obatnya. Dan itu akan lebih sulit lagi mungkin untuk dikontrol. Jadi memang biaya itu akan berpengaruh sekali ya, dari ada yang murah, ada yang mahal, jenis-jenis obat antihipertensi juga bervariasi.
Namun intinya kalau kita bisa cegah, kita bisa atasi dari awal, biasanya pengobatannya akan lebih murah seperti itu. Dok, dibanding kalau kita sudah komplikasi dan macam sebagainya, pengobatannya mungkin akan jauh lebih banyak dan mungkin lebih mahal. Oke, baik dok. Terima kasih banyak dok. Nah, kita udah bahas banyak banget nih dok pertanyaan dari statement 1, statement 2. Nah, kita bermain dok ya. Kita akan bermain dengan fakta dan mitos bersama Dr. Richard Trisno. Jadi banyak banget nih fakta mitos atau beberapa statement-statement yang kita perlu luruskan dok terkait dengan hipertensi. Jadi saat ini kita akan bermain fakta dan mitos bersama Dr. Richard Trisno. Oke. Kita mulai untuk fakta atau mitos dok ya. Di sini ada beberapa daftar yang fakta mitos yang dokter akan jawab. Kalaupun dokter jawab fakta atau mitos, nanti dokter berikan statement sedikit penjelasan apakah kenapa sih mitos, kenapa sih fakta gitu dok ya. Kita mulai dok ya. Yang pertama, minum kopi meningkatkan tekanan darah. Fakta atau mitos dok? Jawabannya mungkin mitos ya, karena memang saat ini belum ada penelitian menunjukkan bahwa hipertensi secara langsung menyebabkan tekanan darah. Namun pada pasien-pasien dengan hipertensi dengan minum kopi yang dalam jumlah yang berlebihan akan sulit untuk mengontrol tekanan darahnya. Jadi memang dianjurkan masih tetap boleh minum kopi namun dalam jumlah yang dianjurkan seperti itu. Tapi kalau bisa tidak minum sama sekali mungkin jauh lebih baik. Oke, jadi minum kopi meningkatkan tekanan darah, mitos dok ya. Oke, kita lanjut. Sayur hijau penyebab kenaikan tekanan darah, mitos atau fakta dok? Itu mitos ya. Mitos dok. Karena memang justru kita menganjurkan sayur-sayurannya. Karena memang secara umum kita mengurangi kadar garam atau natrium, secara umum kita menganjurkan makanan-makanan yang mengandung kalium atau potasium. Di mana sayur-sayuran dan buah-buahan itu mengandung cukup banyak kalium atau potasium. Jadi justru kita menganjurkan pada pasien-pasien dengan hipertensi. Seperti itu. Berarti sayur hijau sangat perlu dok ya, bukan sekali. Untuk hanya tekanan darah, tapi lebih ke kesehatan tubuh kita juga, ya. Oke, kita lanjut dok. Istirahat yang tidak baik menyebabkan tekanan darah jadi tinggi. Itu fakta ya. Fakta dok. Jadi memang pengaruh sekali seorang istirahat cukup atau tidak. Karena memang bila seorang itu tidak memiliki istirahat yang cukup, banyak sekali faktor-faktor stres, hormonal yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah yang tinggi ya. Dan pada pasien-pasien dengan hipertensi, tidak memiliki istirahat yang cukup, itu akan sulit untuk mengontrol tekanan darahnya. Seperti itu. Oke, berarti harus istirahat yang cukup dok harus ya, untuk para penderita tekanan darah tinggi. Nah, yang lanjutnya dok, orang tua menderita hipertensi itu normal atau sah-sah saja dok? Sangat sebaiknya tidak normal ya. Jadi itu mitos ya. Oke. Jadi memang kita harapkan orang tua tidak tekanan darahnya tetap terkontrol ya. Makanya penting sekali, sering sekali kita lihat di pasien-pasien datang ke klinik misalnya usianya udah lanjut usia dengan tekanan darah yang tinggi, mereka anggap itu karena sudah tua ya. Tapi itu justru sangat tidak kita anjurkan ya. Karena memang tidak harus targetnya seperti orang yang masih muda ya. Karena memang untuk pasien usia yang lanjut usia terutama di atas 80, memang kita tidak anjurkan tekanan darahnya harus turun ke normal ya. Ada target-target tertentu yang bisa kita toleransi untuk orang-orang lanjut usia seperti itu. Tapi idealnya sehat ya, tekanan darahnya baik. Oke, baik dok. Selanjutnya, hipertensi tidak dapat disembuhkan. Fakta mitos dok? Untuk disembuhkan tidak bisa disembuhkan ya, tapi bisa kita kontrol mungkin ya. Jadi hipertensi seseorang itu, terutama karena itu proses terjadinya hipertensi itu butuh perjalanan yang cukup panjang. Bahkan dari usia remaja sudah ada proses tersebut. Jadi untuk mengembalikan elastisitas arteri itu kembali semula itu sangat sulit ya. Jadi mungkin bisa kita kontrol saja dengan gaya hidup maupun obat-obatan. Seperti itu. Selanjutnya, makanan bersantan dilarang untuk mereka yang hipertensi. Itu gimana dok? Dilarang fakta, sih mitos? Ya. Itu fakta ya. Karena bukan hanya untuk hipertensinya aja, untuk hal-hal lain yang menyumbang sebagai resiko untuk hipertensi seperti kolesterol ataupun yang lain itu bisa ya. Jadi sebaiknya kita kurangi atau hindari. Oke, dihindari untuk makanan yang bersantan dok ya. Betul. Oke, selanjutnya pola hidup tidak sehat menaikkan angka risiko hipertensi. Fakta mitos dok? Oh itu fakta sekali ya. Karena faktor gaya hidup tidak sehat, contohnya sedentary lifestyle atau tidak aktif ya, seperti itu. Terus juga obesitas, stres, kehidupan yang stres itu sangat berpengaruh meningkatkan tekanan darah tinggi. Seperti itu. Oke, untuk terakhir nih dok, garam Himalaya bagus untuk hipertensi. Fakta atau mitos dok? Itu mitos ya. Karena memang kenapa? Yang namanya garam Himalaya tetap ada kandungan garamnya atau natrium ya. Di mana kadar garam yang kita anjurkan itu sebaiknya ada
target tertentu, di mana kalaupun kita menggunakan garam Himalaya ya sama aja kita seperti makan garam seperti biasanya. Memang kadar natriumnya lebih rendah dibandingkan garam dapur, namun tetap mengandung natrium. Jadi itu mitos. Mitos dok ya. Oke, berarti mau garam apapun sangat kalau digunakan berlebihan sangat tidak baik untuk hipertensi. Bahkan kalau kita tidak makan sama sekali garam juga tidak baik untuk tubuh kita. Nah, sudah ada 9 fakta dan mitos yang kita sudah luruskan kepada pemirsa yang ada di rumah. Tak terasa kita sudah di penghujung acara nih dok. Terima kasih banyak atas waktu, atas jawaban-jawaban, atas bincang-bincang untuk saat ini. Nah, untuk saat ini saya memberikan waktu kepada dokter untuk memberikan closing statement buat para pemirsa tentang pencegahan atau hal-hal yang praktis apa sih untuk mencegah hipertensi. Silakan dok. Baik, terima kasih. Jadi untuk hipertensi ini pencegahan sangat penting sekali ya, karena pencegahan itu sebenarnya dari gaya hidup kita, bagaimana kita mengontrol hal-hal yang bisa kita kontrol, seperti berat badan kita, asupan yang kita makan, atau hal-hal lain seperti rokok, atau kopi, atau alkohol yang bisa kita hindari, itu bisa mencegah terjadinya hipertensi. Jadi kalau kita bisa mencegah itu jauh lebih baik, namun walaupun nanti sudah terkena hipertensi, tetap gaya hidup itu tetap kita harus lakukan juga. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih dok untuk closing statement-nya. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah salah satu hal yang perlu kita waspadai. Jadi buat pemirsa, untuk pencegahannya tadi dokter sudah bilang bahwa kita harus kembali kepada hidup sehat. Nah, buat para pemirsa yang sudah menderita hipertensi, untuk beberapa pengobatan yang sudah diberikan, marilah kita selalu rutin cek kontrol ke dokter untuk selalu rutin minum obat, bahkan buat mengukur tekanan darah tinggi juga secara mandiri dok ya, penting sekali dok ya. Jadi penting sekali untuk kembali ke hidup sehat untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh kita. Baik, untuk di akhir acara ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Richard Trisno untuk waktunya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu untuk bincang-bincang sehat dok ya, untuk mengupdate dan memperbaharui ilmu kesehatan yang ada di kalangan masyarakat saat ini. Nah baik, terima kasih banyak buat para pemirsa yang sudah setia menyaksikan acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent saat ini. Saya Feni Agasya undur diri, terima kasih dan salam hidup sehat.